kita buktikan kepada pemerintah di hari ini kita yang kesekian kalinya datang ke ibu kota dan tetap menyatakan hal yang sama, bahwa buruh menolak undang-undang cipta. Jumpa lagi Kisanak. Menyambut Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021, sekelompok mahasiswa dan buruh menggelar demonstrasi di Patung Kuda, Monas, Jakarta kemarin. Salah satu tuntutan yang mereka suarakan adalah meminta Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Selain sekelompok kecil mahasiswa berwajah TikTok, ada juga emak-emak dengan jaket alma mater berwarna kuning, mirip dengan jaket UI. Pada sayap kiri terlihat juga beberapa bapak-bapak bercelana cingkrang yang asik membawa spanduk sambil membelai jenggotnya. Kemungkinan besar mereka adalah mahasiswa angkatan Jaja Miharja yang masuk kuliah melalui jalur arisan. Konsistensi dalam mengikuti arisan membuat para mahasiswa ini tidak meragukan kemampuan emak-emak itu dalam soal kocok-mengocok. Entahlah Kisanak, pada demo kali ini, nama siapa yang berhasil keluar setelah dikocok emak-emak tersebut? Tentu, kita perlu mengucapkan selamat kepada mereka yang namanya keluar. Kisanak yang budiman, menurut saksi mata, kehadiran emak dan bapak dalam arena demonstrasi ini akhirnya menjadikan ajang demo tidak berbeda dengan acara pengambilan rapot. Setiap murid didampingi walinya untuk menghadap wali kelas. Kisanak yang budiman. Saat demonstrasi berlangsung, ternyata terlihat sesosok perempuan yang mengenakan seragam khas Falak. Tidak lain dan tidak bukan Kisanak. Dia adalah Neno, waris woman. Agak aneh Kisanak. Padahal hari itu baru tanggal 28 Oktober, tetapi Neno sudah menampakkan diri. Padahal kita tahu Kisanak, perayaan Halloween baru akan dilangsungkan pada 31 Oktober yang akan datang. Tidak salah jika sebagian orang mengatakan hal ini adalah penampakan Neno yang luar biasa. Ia hadir bukan pada waktu dan tempat yang tepat. Kisanak yang budiman, tentu saja mengaitkan kehadiran Neno dengan perayaan Halloween dianggap kurang tepat. Sebab sampai sekarang Neno tidak terlihat seperti labu. Kisanak yang budiman, tuntutan para demonstran agar Jokowi mundur memang tidak mengada-ada. Selama ini, Presiden Jokowi memang dikenal terlalu maju dan melesat ke depan dalam membangun Indonesia. Hal ini yang membuat dunia internasional memuji Indonesia. Misalnya Kisanak dalam penanganan pandemi, Indonesia berhasil menurunkan kasus secara signifikan. Padahal pada saat yang bersamaan, Singapura, Eropa, dan Amerika Serikat masih berkutat dengan gelombang ketiga. Kisanak yang budiman. Para mahasiswa bersama emak dan bapaknya tidak bisa bergerak cepat dan maju ke depan. Karena itu, mereka minta Jokowi mundur ke belakang. Dalam kehidupan para mahasiswa itu, mereka lebih suka mundur-mundur ke belakang. Misalnya, mereka menuntut menegakkan khilafah, padahal khilafah sudah runtuh 100 tahun lalu. Bukan hanya itu Kisanak, dalam demo tersebut, emak-emak juga membawa poster untuk mengecam adanya PKI gaya baru. PKI lagi, PKI lagi. Entah apa yang dimaksud oleh emak-emak itu dengan PKI gaya baru. Padahal Kisanak, kereta gaya baru jurusan Jakarta-Semarang sudah tidak beroperasi lagi. Kisanak, banyak yang mempertanyakan kenapa emak-emak itu mengecam PKI gaya baru. Apakah mereka selama ini tidak bosan dengan gaya misionaris yang monoton itu? Kisanak, oh Kisanak, tuntutan emak-emak pada demonstrasi itu menandakan kemampuan literasi mereka belum beranjak terlalu jauh dari kitab Kama Sutra. Jika demikian adanya, Eni Ero dan Tante Sonya merasa sia-sia telah menuliskan berbagai kisah dalam novelnya yang inspiratif. Bahkan Kisanak, tuntutan mereka membuat kakek Sugiono frustasi. Video-video tutorial kakek Sugiono
ternyata tidak mampu membuat emak-emak itu adaptif dengan berbagai gaya yang baru. Kisanak yang budiman, kita ikuti berita kedua. Bursa transfer antar iman baru-baru ini dibuka lagi di Indonesia. Salah satunya adalah Sukmawati Soekarno Putri yang menyatakan telah menandatangani kontrak untuk menjadi bagian dari umat Hindu. Sukma merasa tidak kerasan di klub lamanya. Ia mungkin akan lebih berkembang ketika bergabung di klubnya yang baru. Kisanak yang budiman, perpindahan Sukmawati ini ternyata mendatangkan banyak kecaman. Salah satunya dari Abdul Somad. Ustadz ini bahkan mengecam darah Sukmawati halal. Tentu saja kita bingung Kisanak. Kalau Somad mengatakan darah Sukmawati halal, Somad itu Ustadz atau Dracula. Kisanak yang budiman, soal bursa transfer ini memang sering menyentuh hal-hal yang sensitif. Karena itu, perayaan besar yang menandai prosesi perpindahan Sukmawati dianggap oleh sebagian kalangan sangat tidak bijak. Kisanak, oh Kisanak, bagi banyak orang, agama ibarat celana dalam. Kelembutan bahan dan keseksiannya silahkan dinikmati sendiri saja. Tidak perlu juga dipamer-pamerkan di tiang jemuran di depan rumah, apalagi di tengah lapangan. Hal itu membuat resah para pecinta celana dalam yang lain. Gul, pemain nomor 11 berhasil besarkan gol dan melakukan selebrasi. Ditumbuknya muka temennya. Ditumbuk betul kasihan muka temennya. Nah, keluar nasinya. Kisanak, Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja, Mblo. Terima kasih. Tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi. Ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa. Cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang.